Assalamualaikum, Sugeng Rawuh, selamat datang di Kedai Ketan Punel. Terima kasih banyak untuk pembeli yang sudah pinara, dan kita masih nantikan terus. Monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk menikmati ketan punel, silahkan. Tersedia aneka macam ketan punel dengan topping seperti durian, coklat keju, abon, bubuk kedelai, gula jawa, dan banyak banget. Serta minuman-minuman tradisional yang sehat. Nah, silahkan. Saya Rini Kusuma, Bakul Ketan Punel, masih menantikan mulai jam 1 siang hingga setengah 10 malam. Monggo pinara sejenak. Dan sekarang ini saya juga lagi semangat banget karena di tengah-tengah pembeli ketan punel ada yang istimewa. Ada sosok gadis kecil berusia 11 tahun, kelas 5 SD, tapi prestasinya luar biasa karena dia adalah atlet catur cilik Percasi, Kota Surabaya. Ayo kita kenalan. Ini kan pemain catur sekarang ini begitu dapat panggung sebetulnya ya, karena anak-anak kecil, atlet-atlet cilik catur sudah bisa mengalahkan orang-orang dewasa, bahkan yang skalanya master atau internasional begitu. Ayo kita kenalan bareng-bareng. Di sini sudah ada Adek Ruri Roselani. Nah, ini dia sedang menikmati ketan punel Oreo. Juga di sini ada Adek Ruri Roselani, atlet catur cilik Percasi, Kota Surabaya. Selamat sore, Adek Ruri. Terus di sana ada sekretaris Percasi, Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Kota Surabaya, Pak Hesmut Daula. Assalamualaikum Pak Hesmut. Terima kasih sudah pinara ke Ketan Punel. Terima kasih sudah menikmati. Monggo sambil dilanjut. Oke. Mudah-mudahan nggak terganggu loh sambil saya ajak ngobrol. Ini Adek Ruri sedang menikmati ketan punel Oreo. Pak Hesnut, bubuk kedelai aja Pak. Sudah bubuk juga ya. Di sini best sellernya itu. Yang paling laris setiap hari, meskipun saya sediakan ketan punel toppingnya macam-macam, yang paling laris ya bubuk kedelai. Gitu, durian, coklat keju, seperti itu. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Ini bakulnya seneng banget nih kedatangan anak hebat, anak pinter nih, Adek Ruri. Masih 11 tahun, masih imut-imut, tapi jangan salah, taktis dan penuh dengan strategi. Kalau di atas bidak, kalau di atas bidak merah putih yang 64 kotak itu, jus, wah, gak akan bisa mengalahkan, ya nggak sih? Ini tadi dari mana? Dari rumah. Terima kasih loh. Pertama kali ini makan ketan atau memang suka ketan? Dulu udah pernah dibeliin bunda. Udah pernah dibeliin bunda Sekali ketan. doang. Oh, sekali doang. Kurang sering bunda. Iya ya. Mudah-mudahan anak kecil-kecil suka ketan. Sama dengan tante nih, kalau lihat anak kecil suka main catur itu tante heran gitu. Karena tante aja nggak tertarik dan nggak bisa. Kok bisa sih anak kecil bisa main catur? Adek Ruri boleh ya tanya, main catur sejak kapan? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD, sekarang kelas 5 SD. Berarti 5 tahun. 5 tahun main Iya. catur. Wah, tiap hari main catur. Enggak sih, enggak juga, tapi kalau main catur di HP itu paling taktik doang. Oh, main catur. Kalau minggu baru sparring. Waduh, sparingan. Sparing sama siapa? Pelatih. Pelatihnya Pak Hesrut bukan? Kan Bukan. Wah, main catur mulai kelas 1 SD. Itu waktu itu gimana kok bisa kenal sama catur? Memang nggak sengaja main game catur, atau ayah atau orang tuanya suka catur, atau gimana? dulu ada guru olahraga yang lagi nawarin siapa yang bisa catur. Itu sebenarnya aku pas itu lagi mau main sama temen, tapi akhirnya aku angkat tangan. Oh. Akhirnya ya disuruh sparring sama teman-teman. Habis itu Pak Zainalnya itu daftarin aku buat ikut lomba. Oh, jadi nggak sengaja. Siapa yang mau main catur? Tapi waktu itu memang udah bisa. Dulu awalnya sih ngeliatin Pak Satpam main. Pak Satpam? Iya. Ngeliatin Pak Satpam rumah apa Pak Satpam sekolahan? Pak Satpam sekolahan. Oh, ternyata Pak Satpam membawa pengaruh yang baik ya. Jadi lebih baik Pak Satpam silakan main catur karena disaksikan oleh anak-anak kecil, dan itu ternyata menyerap ilmunya luar biasa banget. Oke, sambil dinikmati Dek Ruri silakan. Awal mulanya lihat Pak Satpam, ya udah hebat banget. Nah, kalau Pak Hesmut berapa banyak ini atlet catur cilik di Percasi, Surabaya? Saat
ya sekitar cukup banyak ya, ada juniornya sekitar hampir 50. Oh, 50 banyak. 50 atlet catur cilik. Ya kan Wow. juniornya itu yang sering kita sering tampil di kejuaraan itu waktu di Surabaya. Oh gitu. Itu kalau untuk ukuran percasi itu masuk sedikit atau masuk banyak kalau 50 jumlahnya? Untuk pembinaan itu. Untuk pembinaan ya sekarang di catur itu kan ada beberapa kategori ya usia. Ada kelompok A, B, C, D, E, F, G. G 7 berarti kali 3 itu 7 kali 3 21. Ya untuk pembinaan mungkin saya rasa ya bisa dikatakan cukup sementara seperti itu. Tapi untuk prestasi ya mungkin Masih perlu ditingkatkan. ya perlu ditingkatkan. Tapi artinya bibit-bibit pembinaan Harus terus ya, ada. karena kalau kita nggak meningkatkan angka segitu lama-lama akan berkurang. Habis, iya, berkurang. Oke. Itu waktu dapat atlet-atlet catur cilik itu kemudian di dalam naungan percasi itu dalam menemukannya bakat-bakat ini apakah tidak sengaja ataukah mereka mendaftarkan diri atau gimana cara bisa melihat bakat-bakat ini? Biasanya kita lihat itu pada saat ada di pertandingan. Nah, kita rasakan setiap tahun kita kan ada kejuaraan Piala KONI, kemudian Piala Wali Kota. Nah, disitulah muncul atlet-atlet junior yang baru dari teman-teman pengurus, pelatih maupun dari wasit ya itu kan selalu mengamati. Oh ini ada anak baru yang perlu, nah itu kita dekatin untuk berlatih lebih serius di klub catur seperti itu. Taunya bahwa anak ini punya bakat lebih, Ya, gitu bagaimana? Karena yang setiap kali anak kecil bisa main catur, apakah otomatis berbakat atau ya sebetulnya kalau mau ditingkatkan lagi sulit gitu. Tapi taunya bahwa mata jelinya bagaimana ketika ini pasti punya bakat lebih, pasti Ya. bisa dibina lagi. Kalau pengurus catur ini mayoritas kan adalah mantan pemain catur. Nah, di situ juga ada para pelatih-pelatih catur tentunya sudah paham. Setiap langkah kita pertama tidak melihat langkahnya dulu, tapi lihat sikapnya dia. Oh gitu. Nah, sikapnya itu dia fokus, tenang, karena anak kecil kan. Nah, itu sudah modal. Berarti dia ada semangat untuk kepingin mendalami ilmu caturnya. Kan begitu. Yang pertama, yang kedua, kemudian kita amati dari setiap langkahnya itu seorang pelatih itu akan merasakan oh ini langkahnya istilahnya berbobot. Bukan sekedar langkah yang asal-asalan seperti itu. Nah itu bisa dilihat dari situ. Ada nilainya ya. Oh berarti langkahnya ini betul-betul kalau dalam catur langkahnya apa? Taktis, strategis atau apa? Semuanya itu ada. Semuanya. Ya, betul. Oke. Bakatnya biasanya mereka yang ditemukan ini alamiah atau memang asahan? Kalau bakat biasanya dari mayoritas sih alamiah ya seperti itu, karena mereka tidak tahu. Saya baru tahu dari sekolah kalau ada pertandingan. Terus ketika ditanyain belajar dengan orang tuanya, dengan orang kampungnya seperti itu. Jadi punya minat yang lebih gitu ya. Iya. Nah, Dek Ruri ini kan main catur itu gampang apa sulit ya kalau menurut Dek Ruri? Ya kalau tanyanya gitu ya gampang lah tante gitu ya. Tapi kan bagi anak kecil seusianya aduh susah ya, gimana caranya maju melawan itu, mengalahkan itu, atau makan kudanya, atau makan rajanya, mengalahkan rajanya, skakmat gitu-gitu, itu kan sulit gitu. Kalau Dek Ruri gimana? Awal mulanya memang iya sih, memang ini sulit. Oh sulit? Apa kalau awalnya ya susah, tapi kalau udah belajar ya pasti bakal lama-lama bakal gampang. Gitu. Oh lama-lama bakal gampang. Sekarang berapa langkah udah langsung bisa mengalahkan lawan? Ya kalau kalau lawannya sama orang-orang kampung paling ya itu langkahnya. Kalau sama orang kamu tuh sama bapak-bapak, om-om itu ya? Ya paling ya Sama tetangga, aduh gak ada yang berani kali ya sekarang lawan ya. Terakhir karena dapat ini ya, dapat perak ya, ajang kejurprov saat usianya 7 tahun dan usianya 9 tahun udah dapat perak loh. Nah, itu kan udah kayak juara 2 gitu. Umurnya 7 tahun, masih kecil banget. Bagaimana caranya lihat, itu lawanku
salah langkah tuh, aku bisa ngalahin. Itu gimana caranya? Caranya melihatnya? Ya kalau ada yang salah langkah pasti kelihatan, soalnya ya biasanya kalau salah langkah kan ada yang rajanya kena skak lah, atau ya apa buahnya gratis lah. Gitu ya. Aduh, nanti kita mau lihat karena kita udah siapkan papan catur. Nanti kita mau lihat adik Ruri bertanding melawan pembeli kedai ketan Punel yang om-om, dewasa-dewasa yang udah tua-tua. Kita lihat nanti adakah yang bisa memenangkan melawan adik Ruri. Yakin nggak sih sebenarnya ya? Oke, tapi dalam catur itu yang dipelajari apa adik Ruri? Apakah kayak ini? Ada kan catur itu yang modelnya gini, ya udah jalan terus sampai menang, atau yang modelnya rapid, modelnya itu cepat gitu, harus bisa menang cepat, atau yang modelnya blitz gitu ya istilahnya. Nah, adik Ruri mempelajari yang mana? Kalau aku sih lebih yang klasik. Yang klasik. Yang lama. Terus belum tertarik untuk yang misalkan apa namanya melawan banyak orang terus cepat udah gitu. Kalau itu aku belum belajar sih. Tapi ada keinginan itu ya? Wah, hebat. Emang mau main catur terus? Mau jadi atlet catur terus sampai dewasa atau gimana? Ya mungkin. Ya mungkin. Kok pakai mungkin? Kok masih dipertimbangkan? Nah, Pak Esno gimana caranya memberikan konsisten atau komitmen kuat kepada anak-anak yang masih kecil-kecil kan? Karena mereka itu kalau anak kecil kan apa ya, minatnya bisa di tengah jalan belok, atau bisa berhenti, atau bisa berubah arah ke cabur yang lain gitu misalnya. Itu gimana supaya tetap mereka komitmen dan konsisten di percaturan gitu? Jadi memang kita rasakan banyak atlet-atlet yang usia dini kita bina, setelah itu dia berhenti. Gimana Kan, itu? berhenti itu atau bahkan berpindah cabur itu banyak. Pindah cabur apa biasanya? Ada yang balet, Oh, balet? perempuan gitu kan, ya sudah jenuh katanya gitu di catur. Tapi saya masih belum mendekati gitu kan. Terus ada lagi yang berhenti, sudah nggak catur lagi, nggak tahu dia menekuni cabur lain, saya juga kurang paham. Gimana Karena caranya? biasanya itu apa ya, harus ada dukungan dari orang tua. Oh. Karena anak itu namanya usia dini, itu orang tua atau keluarga itu sangat dominan untuk Yang bagian support, memberikan Ya. motivasi. Jadi kalau misalnya orang tua sudah kurang support, itu biasanya yang baik. Anaknya juga berhenti. Oh, Ya. gitu. Jadi pengurus ini juga tidak bisa banyak berbuat. Kalau kita sih memotivasi, nanti kalau prestasi mau masuk negeri bisa milih, gitu kan? Sebab ada kerjasama antara KONI dengan dinas, Sekolah-sekolah ya. sekolah-sekolah ini sudah terjadi. Oh, jadi sebetulnya ada, kalau dalam hal pendidikan ada jaminan. Ya. Jadi kalau berprestasi mudahlah untuk menuju ke sekolah-sekolah yang diinginkan. Oke, tapi apakah kemudian ini ya membosankan? Apakah ini cabur yang membosankan? Sebenarnya kalau saya sendiri juga dulu main catur, nggak ada kata bosan ya. Cuman kalau ada yang mengatakan bosan, bagi pecatur sendiri mungkin ada dua aspek. Apa Yang itu? pertama, kalau ngomong positifnya adalah mereka sudah nggak menemukan peningkatan pecatur. Itu mungkin dirasakan berapa puluh tahun yang lalu, tidak ada penghargaan. Oh ya. Beda dengan sekarang. Kan Ya. begitu. Kalau ngomong negatif, ya mereka jenuh karena sering kalah. Oh. Belajar tanding kalah terakhir Nggak ada stagnan. menangnya nih. Ngapain gitu? Ya, itu pernah ada yang merasakan seperti itu. Memang meningkatkan skill pecatur itu apa sulit? Memang ya nggak mudah. Nggak Bisa mudah. dikatakan tidak mudah ya. Karena ini bukan olahraga yang Fisik yang fisik ya. gimana gitu, tapi dan kan terukur kan. ini ya. Kalau ini otak kan bagaimana seperti itu kan. Meningkatkan kecerdasan manusia kan begitu. Tapi tahapannya gimana? Selain terus diberikan kesempatan sparring, kemudian ikut turnamen atau ikut kejuaraan, tapi tahapan-tahapannya apa agar ya ini tadi kemampuan untuk berstrategi dalam papan catur ini terus meningkat? Setiap hari harus berlatih memegang catur minimal 1 jam lah untuk belajar catur. Kan ada suatu soal-soal itu minimal seperti itu. Jadi tidak perlu melawan siapa-siapa,
setiap hari itu membaca soal-soal problem lah. Istilahnya kalau di catur problem gitu kan, harus menyelesaikan itu untuk mengasah supaya tidak stagnan. Nah selain sparring ya tentunya. Gitu. Itu untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir ketika berpikir menyelesaikan masalah. Oh, ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Soalnya biasanya kalau ada suatu problem, misalnya dalam bentuk bangunan seperti apa, putih jalan menang. Langkah apa yang terbaik? Nah itulah pengambilan putih. Dan itu harus sering diasah. Iya. Oh, oke, seperti itu. Dero nih kan biasanya umur segini macam-macam teman-teman itu kesukaannya. Dero nih nggak pernah bosan gitu? Enggak lah, aku suka kok sama catur gitu ya. Ya enggak. Selain catur suka apa lagi? IPA pernah lomba kuat gitu. Terakhir menang dapat honorable mention. Waduh, hebat. Berprestasi sekali. Apa lagi Bun? Dokcil. Dokter kecil. Oh, yang diadakan Harian Surya sama Tribun sama Dinas Pendidikan. Hebat. Itu semuanya makin hebat, makin pinter. Itu terasa nggak? Karena aku suka main catur, makanya aku makin pinter. Terasa? Apa bedanya? Coba kalau mungkin teman-teman seusia main catur itu bisa membuat kita begini loh. Coba apa contohnya? Ya dulu waktu belum main catur itu lomba yang aku ikuti itu nggak ada sama sekali. Tapi setelah main catur itu lama-lama udah kayak banyak banget lomba yang diikuti gitu, makin banyak. Gak cuma catur ya, lomba IPA, lomba ini. Itu makin pede berarti. Makin menangan, makin jagoan. Nah waktu ikut lomba catur sering kalah atau sering menang Adik Rudi? menang sih. Sering menang ya. Oke. Biasanya kalau menang itu, kalau misalkan ditanyain tipsnya gimana? Gimana sih caranya kalau kita main catur supaya menang? Nah, kalau ada yang tanya gitu gimana jawabannya? Ya belajar. Belajar dong. Mana bisa terus kemudian harus gitu doa juga. Selawatannya Bunda. Tuh, salawatan Bunda, doanya Bunda. Belajar, latihan. Penting itu, doa Bunda itu segalanya loh, ya kan? Iya. Iya, nah itu wah luar biasa. Hebat. Mudah-mudahan nggak putus tengah jalan ya. Tapi ini terus nanti ada rencana masih terus gitu. Gimana? Ada lah pasti. Ada ya pasti ya. Oke. Apa ya istilahnya? Punya sahabat nggak di dunia catur ini waktu di Percasi? Sama-sama atlet catur gitu. Punya sahabat nggak? Punya. Tapi ya yang dari sini tuh rada dikit. Rada dikit. Kebanyakan dari mana? Sahabatku itu ya yang paling ku kenal itu ya dari Probolinggo. Atlet catur, pemain catur dari Probolinggo. Iya. Jadi kenalannya banyak juga ya. Nah, kalau yang atlet-atlet catur Cili ini udah pernah belum Pak Esnut yang sudah dikirim hingga ke tingkat internasional? Pernah ya? Usia kecil pernah ada. Sekarang kan sudah SMA dari Surabaya. Yang mengirim adalah PB ya, kebetulan PB. Karena mereka juara Jawa Timur, kemudian juara nasional, kemudian oleh Percasi PB Percasi pusat itu dikirim ke Thailand. Ke Thailand, iya. Karena ini kan catur juga lagi naik daun ya. Ini banyak orang yang kemudian ngomongin tentang catur gara-gara kemarin Dewa Kipas melawan Gotham Chess. Kemudian Gotham Chess juga dikalahkan sama atlet kecil juga, anak kecil. Deru nih pengen nggak ngalahin Gotham Chess? Pengen ya. Ternyata banyak atlet catur cilik jagoan. Jadi tidak bisa serta-merta meremehkan begitu ya. Oke, tapi dalam waktu dekat ini ada nggak agenda kejuaraan yang sedang dipersiapkan? Ada nggak? Dek Rudi ada nggak? Kalau buat yang tahun ini sih paling ya yang kejur prof. Kejur prof. Rencananya tapi masih belum pasti. Masih belum pasti. Soalnya ya? kan masih corona. Karena pandemi ini semuanya serba tidak jelas. Ya. Iya. Sambil dinikmati, monggo, sambil dimakan ini. Silakan, mau tambah minum? Iya. Tapi kalau dibilang Pak Esnut cabur
percasi catur dibandingkan dengan cabur-cabur yang lain, itu gimana ya komparasinya, perbandingannya? Nonjol nggak sih gitu? Ini sebenarnya catur ini kalau menurut saya ya, tanpa saya tanpa saya istilahnya membandingkan dari, tidak semuanya saya membandingkan, catur ini memiliki keunikan dibanding dengan olahraga yang lain mungkin. Ya. Ya, salah satu keunikannya adalah di catur ini bisa menghasilkan gelar. Gelar, iya benar-benar. Jadi gelar itu resmi. Dan Anak kecil juga bisa pakai gelar. bisa. Kalau memang dia juara di tingkat nasional itu langsung dapat gelar master percasi. Iya. Itu nanti kalau usia 18 atau 20 tahun dia juara nasional itu langsung master nasional. Oh. Kalau internasional ada master FIDE, master internasional, baru terakhir adalah grandmaster. Nah itu melekat dan diakui seperti itu yang sekarang ini sampai saat ini ada seperti itu. Bahkan di identitas pun gelar-gelar tersebut ada seperti itu. Gelar-gelar tersebut bisa dicantumkan. Waduh, GM, Grandmaster. Wah, Grandmaster Ruri Rosalani. Ya, amin. Itu ya luar biasa. Tapi kalau yang pecatur kecil, pecatur cilik adalah master percasi. Nah, kalau memang tidak ada ukuran usia sebenarnya. Oh, nggak ada ukuran kalau usia. mereka mampu menyaingi yang lain gitu kan, ada pertandingan kategori bergelar gitu kan, dia juara ya dia akan mendapatkan gelar. Kalau di Indonesia mentoknya adalah master nasional. Master nasional. Oh, kalau di internasional bisa master internasional, master sampai grandmaster gitu. Oh, Indonesia kok saya belum ada Grandmaster? GM Indonesia ada. ada. Iya. Susanto itu ada. Iya. Wah. Sudah pernah bertemu sama para Grandmaster? Atau master-master internasional? Sudah pernah belum? Belum ya? Pengen ya? Pengen nggak punya gelar Grandmaster? Nantinya? Pengen, amin. Mudah-mudahan ya, Dek Ruri. Pokoknya tekun terus aja, pakai papan catur terus kemana-mana. Katanya gitu tadi kata Pak Hesnu, tiap hari latihan minimal 1 jam gitu. Sampai sekarang latihan terus, nggak ada bolongnya? Latihan terus, pakai HP. Ya. Oke, tapi yang dikuasai istilahnya kayak gini. Ada kalau pertama kali belajar kan pasti masih banyak sulit. Tapi kalau setiap hari sudah mempelajari, udah gampang banget. Nah sekarang ini punya tantangan nggak? Atau sudah terasa catur itu gampang banget, nggak ada tantangannya? Punya tantangan nggak? Masih punya tantangan nggak main catur? Punya kayak. Masih ada kesulitannya nggak main catur? Jelas ada mas. Jelas ada ya. Meskipun tiap mulai dari umur 7 tahun udah tanding, udah latihan, tetap aja sampai sekarang masih ada kesulitannya. Apa kesulitannya apa? Kadang blunder. Oh, langkah-langkah blunder itu sering menimpa para pemain catur. Sering, ya. Kalau pas waktu blunder gitu, gimana tuh cara keluar dari keadaan blunder itu? Supaya nggak kalah. Ya pasti kalau emang masih ada kesempatan buat menang ya dimenangi pakai ya mikir. Pakai mikir dong, ya namanya main catur bukan main bola. Main bola juga sih pikir ya. Tapi, iya. Kalau saya dulu waktu jadi pemain, ketika saya melakukan blunder, saya akan berdoa. Mudah-mudahan lawannya juga blunder. Oh itu ya, itu langkah jitu. Jadi kalau blunder berdoa, ya Allah mudah melawan saya juga blunder. Kan kemarin Gotham Chess blunder ya, melawan yang pecatur cilik. Pecatur ciliknya berarti berdoa waktu itu ya, mudah-mudahan blunder. Hebat banget. Nah sekarang udah nggak sabar deh kayaknya. Kita pengen lihat adik Ruri untuk melawan para pembeli kedai ketan punel yang udah om-om, yang udah dewasa, untuk tanding main catur. Kita lihat nanti berapa langkah udah mati para penantangnya maksudnya. Nah kita lihat ya kalau gitu. Yuk kita ajak semua pembeli kedai ketan punel untuk menyaksikan pertandingan catur adik Ruri Rosalani, atlet catur cilik percasi Kota Surabaya, melawan pembeli kedai ketan punel yang lain. Yuk.
Thank